Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Latihan yang untuk penyusutan atau depresi. Sekarang kita lanjut metode penyusutan yang terakhir. Ini sebenarnya ada di bagian appendix. Ini yang sering disebut dengan sum of the years status depreciation. Ini juga sering dipraktekkan ya. Luar negeri internasional, tapi di Indonesia sepertinya cukup jarang pakai. Oke, cukupan lihat cantik-cantik di sini. Kita next ke bahasan intinya ya. Jadi apa bedanya yang sum of the year dengan metode yang lain? Untuk yang sum of the year ini cara menghitungnya sedikit berbeda ya, meskipun ada persamaannya. Jadi beban penyusutannya untuk metode ini dihitung dengan mengalihkan bahan awal dikurangi dengan estimated residual value. Kalau teman-teman ingat, ini mirip dengan yang guideline ataupun unit of production, tapi berbeda dengan yang double declining. Karena double declining dikurangi dengan estimated residual value. Kemudian faktor pengalinya apa? Faktor pengalinya adalah bagian masing-masing tahunnya. Bagian dari masing-masing tahun, artinya kalau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Cuman di sini agak uniknya adalah yang dipakai sisa tahunnya ya. Jadi kalau baru tahun pertama itu nanti pembaginya yang besar dulu. Kita lihat nanti ya. Oke. Nah, karena dimulai dari yang besar dulu, metode ini dengan double declining balance. Karena membebankan besar di awal kemudian semakin mengecil. Nah, faktor pengalinya di sini ini ada small fraction. Faktor pengalinya yang bagian bawahnya atau denominator yang digunakan adalah total dari angka tahun yang digunakan atas estimasi masa manfaatnya. Total angka tahun dari estimasi masa manfaat. Ini contoh ya, pertama sebuah fixed asset perkirakan masa manfaatnya adalah 5 tahun. Nah, dengan 5 tahun denominatornya adalah bagaimana hitungnya 15? Yaitu 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Ini artinya tahun pertama, tahun kedua, tahun 4, tahun 5. Itu dibalik. Makanya declining karena dimulai dari yang sisanya ya. Ini cukup simpel kalau usia manfaatnya cuma 5. Bayangkan kalau usianya 15 sampai 20 tahun seperti gedung bangunan gitu ya. Kita akan cukup riwah kalau ngitung dari 20 plus sekian sekian. Untuk mempercepat pencernaan ini sebenarnya ada rumus matematika ya. Nanti teman-teman bisa cek matematikanya ini dasarnya kenapa seperti itu ya. Tapi sementara kita terima dulu aja karena ini kan mata kuliah akuntansi, bukan ya matematika. Nah, untuk mengetahui jumlah angka tahunnya itu adalah N kalikan N plus 1 kedua. N ini adalah estimated useful life. Itu tadi contohnya 5 dikalikan 5 plus 1. 5 kali 6 30 dibagi 2 15. Hasilnya sama. Contoh misalnya kalau usia manfaatnya 10 tahun. Kalau 10 tahun itu 10 dikalikan 10 per 1 110 dibagi 2 55. Silakan cek apakah benar kalau 10 ditambah 9 dan seterusnya sampai tambah 1 hasilnya 55. Dan kemudian karena ini disebut fraction, pecahan, tentu selain denominator yang bagian bawah, bagian per-nya itu, ada yang bagian atas. Itu yang sering disebutnya numerator. Bagian pembilangnya. Kalau ini tadi bagian penyebut. Bagian pembilangnya adalah jumlah tahun yang tersisa dari masa manfaatnya. Dimulai dari masing-masing tahun. Masing-masing tahun mulai dihitung depresiasinya. Misalnya, pembilang atau angka yang di atas untuk tahun pertama adalah 5. Kenapa 5? Karena sisa manfaatnya masih 5 tahun. Kemudian kalau di tahun kedua,
pembilangnya atau terpengalias ini adalah 4. Kenapa 4? Karena masih 4 dan seterusnya. Belum terlalu jelas, mari kita lihat ilustrasi tabelnya. Ini contoh yang pertama, sebuah fixed asset dibeli di awal tahun seharga 24.000. Expected useful life-nya 5 tahun untuk memudahkannya. Estimated residual value-nya 2.000 dolar. Kemudian tadi rumusnya adalah multiplying initial cost kurangi estimated residual value. 24.000 dikurangi dengan 2.000. Temu 22 slash residual value. Ini sama semua, 22. Expected useful life 5 tahun. Berarti denumeratornya atau penyebutnya berarti rumus yang tadi 5 kali 5 per 1 dibagi 2 temu 15. Kita mulai tahun pertama. Tahun pertama ini faktor 15 karena jumlahnya ya. Sebagai pembilang adalah 5 karena sisa tahunnya masih 5. 5 per 15 atau sepertiga dengan 22.000. Jadi penyusutan tahun itu 7.333. Akumulasi penyusutan karena baru tahun pertama 7.333 sekian. Nilai buku gampang ini. Cost awal 24.000 dikurangi dengan 7,33. Kemudian tahun kedua ini rate-nya menjadi 4 per 15. 4 per 15 kenapa 4? Karena di tahun kedua itu sisa umurnya tinggal 4 tahun. Temu 5,8. Akumulasi depresiasinya berapa? 7,33 ditambah 5,866. Temu 3. Temunya 13.200. Nilai bukunya berapa? 24.000 dikurangi 13.200. Dan seterusnya sampai di akhir tahun kelima nilai bukunya ini harus sama dengan nilai sisanya. Harusnya dengan menghitung cara ini ketemunya juga book value-nya sama dengan residual value. Tidak seperti yang cara yang double declining. Ini depresiasi di tahun terakhirnya bisa berubah ya karena menyesuaikan book value. Karena itu ada pembulatan matematika. Nah, ini harusnya pas ya. Harus pas di sini initial cost dikurangi akumulasi depresiasi ketemu book value yang sebesar estimated residual value. Ini tadi contoh yang pertama, ini adalah contoh kalau dibelinya persis 1 Januari. Bagaimana kalau dibelinya di pertengahan tahun? Tidak full 1 tahun. Nah, sama seperti metode yang lain, beban penyusutannya harusnya diproratakan. Sebagai contoh, kalau equipment-nya dibeli tidak tanggal 1 Januari, tapi dibeli dan siap digunakan 1 Oktober. Berarti cuma dipakai Oktober, November, Desember. 3 bulan. Itu nggak fair kalau diterapkan full 1 tahun. Makanya uang 31 Desember yang dibebankan sepertiganya, 3 per 12 kalikan tadi yang dihitung. Kamu 1.833. Nah, tahun keduanya ini sedikit complicated ya teman-teman, karena bagi dua. Bagian yang pertama ini sebenarnya adalah penggenap dari setahunnya yang dari tahun sebelumnya ini, karena tadi baru 3 per 12, kekurangannya diperhitungkan di tahun kedua 9 per 12 dikalikan dengan rate yang sama di tahun pertama 5 per 15. Nah, bagaimana dengan 3 bulan setelahnya? 3 bulan setelahnya ini kita hitung juga 3 per 12, tapi karena dia sudah menjadi masuk ke tahun kedua penggunaan, rate-nya itu berganti. Tidak lagi 5 per 15, tapi menjadi 4 per 15. Jadi sebenarnya sama tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya, cuman starting point-nya saja yang berbeda. Kalau ini tadi starting point-nya 1 Januari, kalau ini starting point-nya 1 Oktober. Makanya penyusutannya untuk tahun yang kedua, dan seterusnya, ini ada dipecah-pecah seperti ini. Ini porsi yang bagian pertama, dengan rate rate sama dengan tahun sebelumnya. Nah, ini bagian yang lebih kecil pakai rate yang sama dengan tahun setelahnya. Hanya untuk penyusutan tahun kedua ini hanya 69, 66,5
67, lebih kecil dibandingkan lebih besar dibandingkan kalau dibeli 1 Januari tadi. Baik, sebenarnya untuk yang sum of the year digit, materinya hanya itu saja. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana kalau aset itu setelah dipakai udah rusak atau mungkin dijual ya, karena sudah tidak dipakai. Itu kemungkinan cuma dua, disposal itu bisa dibuang atau mungkin dijual. Sebenarnya ada satu lagi yang di appendix juga, itu ditukarkan ya, ditukarkan dengan aset lain. Nah, sebelum kita masuk ke sana, silakan kalau teman-teman ada yang ditanya, monggo saya persilakan. Kalau ada yang belum jelas terkait materi sum of the years ataupun metode-metode sebelumnya. Baik, terima kasih.